Kita datang kepada Tuhan, menyembah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa.
Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengindahkan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami siap lebih lagi memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang semuanya Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana,
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
semua berdiri. Bahkan utang hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita, jangan biarkan mulut kita diam. Mari kita persembahkan pujian. Mari kita persembahkan penyembahan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita nyanyikan ref lagu ini dan nanti Ibu Lili berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Turunkan tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kalau Yesus. Engkau senantiasa begitu baik di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami boleh ada Tuhan sore hari ini sebagaimana kami ada saat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kegagahan kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami patut bersyukur, kami patut meninggikan nama-Mu karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang maha kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam. Kami rindu Kau puaskan kembali dengan firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang boleh menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersehati buat hamba-Mu. Urapi lidah bahasa hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kehidupan kami. Dan kami
tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami senantiasa menaruh segala pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan sambut firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Besok jam 6 ada Natal Wanita ya. Dan itu adalah kebaktian terakhir di tahun 2020 untuk wanita. Mari kita buka 2 Korintus. Mulai malam ini saya akan berkhotbah tentang Natal ya, atau anggaplah itu sebagai ibadah pranatal. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun yang percaya Yesus, siapapun yang terima Yesus, siapapun yang di dalam hidupnya ada Yesus, itu pasti dan wajib harus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan. Saya beri tema malam hari ini, Yesus datang membawa perubahan. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat pendahuluan. Kita baca Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 20. 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat ini katakan Yusuf jangan takut. Jadi kalau saudara perhatikan, Yusuf tadinya takut untuk mengalami suatu perubahan. Bayangkan, belum melakukan hubungan seks, ya belum suami istri, ini baru pertunangan. Rasanya tak mungkin kan akan terjadi kelahiran. Tapi malaikat katakan jangan takut Yusuf, ya. Jadi artinya Yusuf itu belum siap berstatus sebagai suami. Yusuf belum siap berstatus sebagai ayah. Coba kita compare, bandingkan dengan Lukas 1 ayat 30. Injil Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya. Nah ini sekarang kepada Maria. Tadi kepada Yusuf. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tadinya Maria juga takut menghadapi kenyataan, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan kenyataan apa? Yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diduga. Dan zaman dulu kalau sampai hamil duluan, MBA, ya married by accident, saudara-saudara itu akan bukan cuma dipermalukan, tapi benar-benar dibenci banyak orang, saudara-saudara, dan bisa dirajam. Tapi kalau saudara perhatikan, Maria diberitahu dulu, jangan takut. Jadi sebenarnya di dalam Natal, di dalam berkat Natal itu ada kuasa, ada kekuatan yang dapat mengubah hidup kita. Amin.
Sebenarnya kalau saudara datang dengan tulus dan saudara menikmati Natal dengan sungguh-sungguh, sebenarnya banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang mengubahkan. Akan terjadi kejutan-kejutan yang tadinya atau sebelumnya tidak pernah kita duga, saudara-saudara. Jadi artinya di dalam Yesus kita akan mengalami perubahan, ya. Sebab apa? Sebab kehadiran Yesus selalu membawa perubahan. Yesusnya tidak pernah berubah, tapi Yesus datang ke dunia membawa perubahan kepada manusia. Yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang tidak bahagia dibuat bahagia, yang seharusnya masuk neraka dipindahkan bisa masuk sorga. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus datang ke dunia, dia membuat perubahan-perubahan, mengubah hidup kita. Tidak usah jauh-jauh. Kalender internasional itu digunakan kalender tahun Masehi. Sebelumnya sudah ada tahun-tahun, apalagi tahun Cina misalnya, itu lebih lama dulu lagi. Tapi saudara tahu, Yesus lahir ke dunia sudah mengubah tatanan dunia. Semua berpatokan kepada tahun Masehi ini. Libur internasional, nah itu hari Minggu, itu bertolak dari mana? Ya tahun Masehi. Jadi saudara-saudara, kelahiran Yesus itu membuat perubahan-perubahan. Dan yang tidak pernah berubah, ya perubahan itu sendiri, saudara-saudara. Coba kita lihat arti perubahan. Itu berasal dari kata ubah, artinya lain, beda. Tadinya suami saudara suka pukul, istri suka marah, jahat, temperamen. Sebab di dalam Yesus Tuhan ubah orang ini dan dia bertobat, ya. Makanya di dalam Alkitab, orang yang terima Yesus, orang percaya Yesus, dia lahir baru, dilahirkan kembali, ya. Dan kita menemukan kata pertobatan, bertobat. Jadi ada perubahan. Kata berubah itu artinya saudara-saudara ada pertukaran, ada peralihan. Bukan pertengkaran, pertukaran. Ya, ada peralihan. Ya. Kalau saudara lihat Yesaya 55, memang perubahan itu sangat menyakitkan. Makanya tadi dibilang oleh malaikat, Yusuf jangan takut, kamu akan mengalami satu perubahan yang selama ini kamu tak pernah duga. Ya. Orang suka senang di zona nyaman. Ya, saya sudah biasa begini, saya tidak mau aneh-aneh lah. Bukan aneh-aneh, di dalam Tuhan ada perubahan. Tadinya saudara suka berbohong misalnya, sebab saudara terima Yesus, saudara bertobat, saudara dilahirkan kembali, dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara takut untuk berbohong. Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya baca untuk saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi bedanya cara Tuhan, jalan Tuhan, cara berpikir Tuhan dengan jalan dan cara berpikir manusia, itu bedanya langit dan bumi. Makanya saudara-saudara, satu saat kita maunya sekarang saya diberkati Tuhan. Tuhan katakan nanti. Sekarang kamu tidak bisa diberkati. Kamu belum siap diberkati, yang tahu itu Tuhan. Tapi kita maunya sekarang. Tapi ketika Tuhan katakan, sekarang kamu berubah, sekarang kamu bertobat. Tapi kita katakan, tunggu dulu Tuhan, saya belum puas menikmati kesenangan dunia ini. Jadi perubahan itu memang sangat menyakitkan. Ya. Saudara mau berubah dari kebiasaan lama, biasa nonton film, nonton, atau kalau zaman dulu sekarang orang sudah jarang pergi ke gedung bioskop.
Tapi filmnya sudah ada di kamar atau ada di TV atau ada di gadget atau di HP saudara. Saudara-saudara, tapi kalau saudara mau merubah itu, berubah, itu memang menyakitkan. Tadinya saudara tidak bisa menyayangi keluarga, terus saudara mau berubah menyayangi, itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan, tidak mengenakkan. Ya. Misalnya saya kutip contoh di dalam Alkitab, Paulus yang tadinya namanya Saulus. Ya, saudara tahu, untuk terima Yesus, untuk alami perjumpaan dengan Yesus, Paulus harus buta. So, dia melihat Yesus dalam keadaan terang yang luar biasa. Perjumpaan pertamanya dia itu mengubah dia. Dan kalau saudara lihat tulisan Paulus, dia pernah katakan, kutulis dengan huruf yang besar-besar. Dan selebihnya banyak tulisan Paulus dari kitab-kitab itu ditulis oleh orang lain. Kalau saudara perhatikan kenapa Paulus dalam perjumpaannya itu alami buta. Ya, artinya matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dalam satu perubahan itu memang menyakitkan. Dalam satu perubahan itu memang tidak enak. Saudara biasa bergaul dengan teman yang tidak baik. Terus sekarang saudara harus tinggalkan teman itu dan saudara harus bergaul kepada dunia yang lain, dunia yang baik, dunia yang benar, itu sakit. Apalagi yang namanya manusia dari lahir sudah membawa benih dosa. Kecenderungannya selalu lebih suka yang gelap, lebih suka yang tidak benar, lebih suka yang kotor, lebih suka yang najis. Dan sekarang harus berubah jadi baik. Itu sesuatu yang menyakitkan, saudara-saudara. Oke, jadi perubahan itu bisa kita alami lewat mata, telinga, pikiran, perasaan. Ya, saudara dulu kalau lihat orang begini, saudara langsung berpikir negatif. Orang lihat begini, saudara negatif. Tapi setelah saudara alami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saudara bisa mensyukuri. Saudara tidak pernah berpikir negatif, saudara tidak pernah ngejas, menghakimi orang lain, saudara tidak pernah tuduh orang lain, saudara bisa menerima kenyataan itu. Kenapa? Soal saudara berubah. Orang ngomong yang negatif, kalau dulu telinganya sakit mendengar omongan orang yang negatif. Sekarang ketika orang fitnah saudara, saudara mengucap syukur, saudara bisa berkata, Yesus saja difitnah. Yesus tak bersalah, disalib, dihukum. Sedangkan ada orang yang banyak dosanya dibebaskan. Saya apalagi sebagai pengikut Yesus. Ada ayat katakan sebagaimana gurunya, begitu muridnya. Sebagaimana Yesus harus difitnah, menderita, disakiti. Saya pun disakiti nggak ada masalah. Dan saya disakiti tidak seperti atau seberat Yesus waktu disakitin. Oke, sekarang kita lihat perubahan, progresif ya. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 40. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 40. Malam ini kita terima berkat Natal, berita Natal tentang bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang progresif. Artinya maju. Dengar saya baik-baik, setan itu selalu berorientasi ke masa lalu kita. Waktu kita mau hidup suci, Allah kamu dulu gugurkan anak, kamu dulu tuh kan suka bohong, kamu dulu tuh kan pencuri, kamu dulu tuh orang enggak bener, kok sekarang sok mau suci. Iblis selalu bawa kita berorientasi ke masa lalu terus, mundur. Tapi kalau Roh Kudus, Yesus, dia berorientasi ke masa depan. Amin. Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang progresif, Allah yang bertambah-tambah,
Allah mau bawa kita ke arah yang lebih baik. Allah mau bawa kita ke arah yang tambah maju, tambah baik, meningkat. Kesejahteraan rumah tangga saudara, dia mau lebih meningkat. Tapi iblis tidak mau. Iblis mau keluarga saudara supaya berantakan. Dia mau kesejahteraan bisnis saudara atau hasil bisnis saudara mau diberkati supaya saudara bisa jadi berkat memberi kepada orang lain. Tapi iblis tidak suka. Dia hambat, dia kacaukan. Ketika saudara ingin lebih dekat sama Tuhan, iblis tidak suka. Dia mau hancurkan, dia mau rusakkan. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus datang ke dunia itu mengubah sesuatu. Amin. Saudara harus mengimani. Kalau saudara ikut Yesus sekian lama, percaya Yesus tapi tidak ada perubahan, malah berubah ke arah yang lebih tidak baik, itu berarti bukan Yesusnya yang salah. Kekristenan saudara yang salah. Kepercayaan saudara yang salah. Pengiringan saudara kepada Yesus yang salah. Jadi Natal itu saudara-saudara artinya Yesus yang adalah Allah yang adalah penguasa langit dan bumi menjelma jadi manusia. Jadi Allah tak mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan manusia selama dia berada pada posisi sebagai Allah yang maha kudus dan manusia berdosa. Tapi Allah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Dia menjelma ke dunia, bukan mau merusakkan dunia. Berita yang dia bawa perdamaian. Amin. Ya, berita yang dia bawa kasihi sesama. Bukan hancurkan. Berita yang dia bawa bukan rusakkan. Bukan. Dia bawa berita bukan kacaukan dunia ini. Dia mau mempersatukan. Eden yang dirusakkan oleh setan itu saudara di taman Eden, Adam dan Hawa waktu itu. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Yesus datang ke dunia sebagai Adam yang terakhir. Memulihkan saudara-saudara. Ya, jadi Yesus itu memulihkan Eden yang rusak, saudara-saudara. Manusia yang rusak, yang berdosa, dia ubah supaya manusia bisa masuk sorga. Jadi dia menjelma jadi manusia dengan misi mengubah keadaan manusia. Oke, jadi kenapa manusia harus diubah? Sebab gara-gara dosa manusia jadi rusak, manusia jadi hancur. Nah, sebab dosa dan rusak manusia kehilangan masa depan. Ya. Saudara tahu kenapa orang ikut asuransi, insurance? Kenapa orang harus ikut BPJS? Kenapa orang harus saving, nabung? Kenapa orang harus kerja berat? Sebab dia berpikir ke depan ini saya mau makan apa? Siapa yang mau bayar kontrak rumah saya? Kalau sakit siapa yang mau beli obat untuk saya? Kan orang berpikir ke depan ini bagaimana? Gara-gara dosa manusia kehilangan masa depan. Gara-gara dosa manusia kehilangan pengharapan. Tapi justru Yesus datang ke dunia membangkitkan harapan, memberikan harapan. Dan dia berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan. Itu firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, jadi siapa yang ada di dalam Yesus? Dia yang sudah terpuruk, dia yang sudah hancur, yang sudah rusak dan tidak ada harapan, diubah dan dia bisa meraih masa depan yang lebih baik. Dan klimaksnya, puncaknya, kita akan masuk ke dalam sorga senang untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang coba kita lihat tentang sukses dan perubahan, ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang siap menghadapi perubahan. Tadinya saudara ada di strata atau posisi yang biasa-biasa saja. Dan saudara ingin jadi orang yang luar biasa. Saudara harus berubah. Cara kerja saudara harus berubah. Cara berpikir saudara harus berubah.
kekristenan saudara, pengabdian saudara, ya, ikut Yesusnya harus berubah, harus lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara ingin menjadi yang luar biasa. Tapi selama saudara berada di zona nyaman, saudara tidak mau meraih yang lebih baik dari Tuhan. Dan saudara tidak mau jadi orang yang sukses. Orang sukses menurut Alkitab itu bukan harus kaya. Ya. Meskipun tidak kaya, tapi ketika kita perlu Tuhan sediakan. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, jadi orang yang bisa sukses, orang yang ya, jadi orang yang bisa sukses, orang yang bisa maju, itu harus siap menghadapi perubahan. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan, perubahan itu bisa cepat, perubahan itu bisa lambat. Ya. Jadi saudara tidak usah terkaget-kaget. Kalau saudara di dalam Tuhan, tidak usah terkaget-kaget. Saya tahu suaminya itu jahat, suka mukul. Sekarang kok bisa baik ya? Jangan terkaget-kaget. Saya tahu pekerjaan orang itu tadinya begini, susah terus rasanya. Ya. Seperti kereta lama, jalannya susah. Duit. Orang lain sudah sampai di bulan, kita baru makan terang bulan. Masalah terus. Tapi sekarang kenapa dia bisa melewati semua itu? Berubah. Nah, siapa yang mengubah? Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat contoh Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, saya tidak membaca ayat ini panjang, satu perikop. Lukas 2, 8 sampai 18. Coba saudara lihat aja di Alkitab saudara. Injil Lukas pasal 2, 8 sampai 18. Itu tentang gembala-gembala. Saudara tahu, gembala-gembala itu kalau malam dia tidak tidur, dia harus jaga domba-domba. Kasarnya domba-dombanya yang tidur, gembala yang menjaga. Ya, saudara-saudara. Nah, waktu gembala-gembala menjaga, pasti antar gembala itu ada yang ngobrol sesama teman. Satu mungkin ngobrol, aduh gimana ini, bos mau PHK aku, mbeknya ini mau dijual. Atau mungkin dia katakan, aduh gimana ini, anakku bermasalah rumah tangganya, istriku begini. Jadi mereka itu ngomong seputar masalah hidupnya. Sebab mereka itu kan gembala-gembala, orang sederhana. Tapi ketika malam itu malaikat datang, ada paduan suara raksasa di awan-awan. Dan ada berita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Wah, mereka semua bangkit berdiri. Tadinya apa yang dilihat ke depan itu gelap semuanya. Tapi sekarang ada terang yang luar biasa. Ada harapan baru. Bangkit semangatnya. Dan saudara tahu, akhirnya gembala-gembala ini berebut. Satunya bilang, kamu yang tunggu domba kita. Kamu kan masih junior, yang senior. Katanya yang junior, loh yang tua supaya jangan capek, tunggu domba aja. Kami yang junior jalan. Tapi saudara lihat, semua pergi ke Bethlehem. Semua melihat bayi Yesus. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus itu, mereka bersuka cita. Dan mereka pulang dengan semangat baru. Sepertinya, atau bahasa gampangnya, tadinya banyak masalah. Melihat Yesus selesai. Tadinya sepertinya mau bunuh diri. Tadinya sudah tidak kuat nanggung beban itu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ada harapan baru. Ada semangat baru. Coba lihat Matius pasal 4. Nah, ayatnya ini tidak panjang, kita baca. Matius pasal 4, 18 sampai 19. 4, 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka
sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saudara-saudara, Petrus itu tadinya penangkap ikan. Makanya kalau saudara pergi ke Yerusalem itu kalau tur, nanti saudara akan diajak makan ikan Petrus, ya istilahnya di tempat itu, di danau itu Petrus suka tangkap ikan. Nah saudara-saudara, dari penjala ikan, Yesus katakan kamu akan menjadi penjala jiwa. Berubah saudara-saudara, ya, berubah. Dan kalau saudara lihat nama Petrus pun tadinya saudara-saudara artinya bulu bambu, labil, akhirnya menjadi Petra. Tadinya kan Simon, menjadi Petrus, Petra, batu karang yang kokoh, stabil. Ya, tadinya tidak punya pendirian, berubah menjadi punya pendirian. Jadi sekarang saya hemat waktu akan masuk ke bagian yang terakhir. What can I do? Agar alami perubahan itu saya harus bagaimana? Nah yang pertama saudara-saudara, saudara harus berani ambil keputusan. Itu penting. Yang pemuda mau kuliah ke luar negeri, ya, ambil S2 atau S3, atau mau kerja di luar Pulau Jawa yang income-nya lebih besar atau bagaimana misalnya. Saudara-saudara harus berani ambil keputusan. Seseorang tidak akan pernah alami perubahan kalau dia tidak berani ambil keputusan. Mau atau tidak? Saudara harus ambil keputusan. Ya. Seperti Petrus, dia ambil keputusan, dia mentaati Yesus, dia tinggalkan jalannya dan dia ikut Yesus. Dan akhirnya dia menjadi rasulnya Yesus. Dia harus tinggalkan jalannya. Saudara harus berani ambil keputusan. Kalau saudara terbiasa main dukun, suka pergi ke dukun, percaya kepada dukun, ya, saudara-saudara, dan sekarang saudara ingin alami perubahan, lepas dari dukun itu, saudara harus berani ambil keputusan. Saudara harus bakar, buang jimat-jimat apa yang dari dukun. Saudara jangan berurusan lagi. Tapi kalau saudara terus di situ, itu bukan berubah. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan harus ambil keputusan, berani ambil keputusan untuk mentaati firman. Nah memang Alkitab katakan siapa yang ikut Yesus harus menyangkal diri. Siapa yang ikut Yesus, Lukas 9:23, dia harus pikul salib. Ya. Bukan berarti kalau saudara ambil keputusan taat firman terus mulus lancar. Memang banyak hambatan. Saudara sedang berubah. Saudara sedang mengubah hidup saudara. Tentu ada hambatan-hambatan, tapi saudara harus jalan terus. Coba saudara lihat, semua orang yang berhasil, orang itu berani ambil keputusan. Ya. Dia ingin mengubah nasibnya, dia ambil keputusan. Saya harus pindah dari daerah ini ke daerah yang lain. Saya harus mengadu nasib, saya harus bekerja. Sepertinya kok tidak bisa, tapi terus dia berusaha. So dia punya komit, dia punya tekad. Ya, berani ambil keputusan. Saudara-saudara, contoh coba buka kitab Daniel 1 ayat 8. Daniel pasal 1. Setelah Yehezkiel itu Daniel. Daniel pasal 1 ayat 8. 1 ayat 8. Daniel berketetapan, dia buat keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel itu mengambil keputusan, dia buat ketetapan, tidak mau hidup najis, tidak mau hidup sebagaimana raja hidup, makan, minum, foya-foya. Dan dia juga ambil keputusan, tidak mau menyembah patungnya raja. Pantesan waktu raja bilang, sebab ada yang
kasih laporan kepada raja. Daniel tidak menyembah patung raja. Daniel menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dipanggillah Daniel, diberi ultimatum. Ya, kamu masih mau nyembah Allahmu atau nyembah Allah kami? Ya. Dia bilang, saya tetap menyembah Allah, keyakinan saya. Dan akhirnya dia harus terima hukuman, masuk ke gua singa, kandang singa. Tapi dia tidak takut, dia berani ambil risiko itu, saudara-saudara. Jadi saudara mesti berani ambil keputusan, jangan berbalik lagi. Ketika saudara ambil keputusan maju, jangan balik ke belakang lagi. Saudara tidak akan maju, maju terus saja. Apapun yang terjadi, maju terus. Amin. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Ya, oke. Berikutnya saudara-saudara, Petrus, saudara lihat, dia melepaskan jalannya. Petrus meninggalkan jalannya. Ya. Jadi kalau saudara mau maju bersama-sama dengan Tuhan, harus ada yang dilepaskan, harus ada yang dikorbankan. Bukan artinya mau kaya kita korbankan anak atau korbankan istri, bukan seperti itu. Itulah pekerjaan setan. Artinya ada harga yang harus dibayar. Artinya apa harga yang harus dibayar? Mau melepaskan. Mau melepaskan. Ya. Jadi misalnya selama ini saudara bekerja jadi kaya sebab pakai kuasa dukun. Dan sekarang saudara mau lepaskan kuasa dukun itu. Dan saudara takut resiko, nanti kekayaan saya habis. Ya. Tapi saudara harus berani melepaskan. Ada sesuatu yang harus dilepaskan. Kayak saya mau meninggalkan tempat ini, saya mau maju, saya harus tinggalkan tempat ini. Saya tidak bisa, saya tetap di sini. Saya harus tinggalkan. Jadi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Saudara tahu hidup itu bagaikan kita ada di antara mati dan hidup. Ya. Hidup itu ya memang ada konsekuensi, hidup itu ada resiko. Ya, makanya kalau saudara baca Alkitab, siapa yang ikut Tuhan, katanya Tuhan, dia harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ada konsekuensi. Mungkin saudara harus terancam. Ya, memang ada resiko. Ya, saudara-saudara, ada resiko. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita masih terikat dengan sesuatu atau masa lalu, ya, saudara-saudara, saudara tak mungkin bisa maju. Saya berapa kali itu bakar jimat-jimat lah apa dalam bentuk keris lah, kesaktian-kesaktian apa. Sampai ada yang bilang, ini harganya sudah ditawar 150 juta. Ya, ya tapi kalau kamu mau melepaskannya ya ini mesti dibuang. Ya saya tidak sayang lagi, saya mau lepas. Akhirnya dia bebas. Dia tidak ada keterikatan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau maju, saudara jangan harus tinggalkan yang lalu, yang lama. Yang kedua, coba saudara lihat. Ketaatan saudara itu penting. Saya suka katakan ketaatan itu adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu yang tertutup. Saudara mesti belajar taat melaksanakan firman. Harus bangun pagi, kalau bangun pagi bukan olahraga, saudara mau olahraga bangun pagi bisa. Mau berangkat keluar kota bangun pagi bisa. Kenapa saudara tidak berani bangun pagi untuk berdoa misalnya? Ya. Saudara memang harus taat. Saya kasih contoh, waktu bangsa Israel itu mau maju menuju Kanaan, tapi ada benteng Jericho, ya, kayak tembok raksasa di China itu, tembok raksasa. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan perintahkan begini lewat nabi, ya, kelilingi itu Jericho, 1 kali diem, jangan ngomong. Besok 1 kali jangan ngomong. Hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Jadi jumlahnya itu 13 kali. Tapi putaran yang ke-13 semua teriak tiup nafiri. Dan benar roboh Jericho itu saudara-saudara. Mujizat terjadi. Itu kisah nyata yang ditulis dalam Alkitab. Tapi kuncinya di mana? Taat. Kalau mereka misalnya mutarin, kelilingin Jericho itu ngobrol.
Masa mungkin lah, ini kan cerita, ini omong kosong, apa iya. Ya, tapi mereka semua taat. Memang orang kalau taat sama firman Tuhan, orang yang tidak taat menganggap kita gila. Sebenarnya yang menganggap kita gila itu jauh lebih gila dari kita. Ya. Ketika saudara taat ikuti firman Allah, ada mujizat. Sebagai konklusi, sebagai penutup, mari kita alami sukses dan berkat yang besar di Natal tahun 2020 ini. Ya, tahun COVID-19 ini, tahun krisis. Tapi kita percaya di tahun baru, bulan depan, di tahun 2021, kita akan jalani dengan sikap siap mengalami perubahan. Amin. Kita harus mulai bermimpi perubahan-perubahan yang terjadi menuju ke arah yang lebih baik. Kita percaya Tuhan sanggup menjamah dan mengubah hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Jamah Segenap Hidupku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua amin telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, amin, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Mari kita berdiri, jadi baru. Nasib kita bisa diubah. Di bawah kolam langit ini semua bisa diubah. Dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua amin tak berubah. Dia datang membawa perubahan, amin. Yesus jamah ku jadi. Angkat tanganmu, katakan Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah, amin, amin. Jamah kami, jamah rumah tangga kami, jamah pekerjaan kami, jamah tubuh kami, jamah masa depan kami, amin, amin. Oh Yesus jamah. Nah, kami tidak takut untuk berubah Tuhan, amin. Sebab kami berubah bersama-sama dengan Yesus. Sebab kami berubah, sebab diubah oleh Yesus. Amin, amin. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan semua telah berubah. Semua tak berubah dan aku tahu
tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya perubahan dapat terjadi di dalam Yesus. Dan Yesus datang membawa perubahan bagi manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap diubah Tuhan. Kami tidak akan mengulang nasib yang sama, keadaan yang sama seperti di tahun 2020. Kami akan melangkah di tahun 2021 dengan jamahan Yesus, dengan berkat Natal di tahun 2020 ini. Kami alami perubahan Tuhan. Ada harapan baru, ada semangat baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang hadir, semua yang melayani diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Imam yang masuk rumah sakit lagi. Engkau jamah dia dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Pak Hance yang sakit hari ini ke dokter, dalam nama Yesus Engkau menjamahnya. Bilur-bilur Yesus cukup menyembuhkan bagi mereka berdua ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang tidak sempat hadir, apapun pergumulan, masalah atau sakit penyakit yang dideritanya, Tuhan yang menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong Indonesia pasca pilkada serentak se-Indonesia ini. Tuhan tolong terus Indonesia berikan keamanan. Tolong Indonesia mengatasi krisis COVID, krisis ekonomi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau tolong di seluruh dunia di bulan Desember ini diadakan perayaan atau ibadah-ibadah Natal secara online atau onsite. Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sumenep makmur, Sumenep diberkati, Sumenep aman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.